Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Zalina Ali dengan NIM 2524 10 10 2039 dari kelas Programan SQLA akan menjelaskan modul 9 dan 10. Modul 9 materi transaction dan modul 10 materi trigger. Nah, pada tren transaction ini merupakan fungsi dalam pengolahan data untuk menetapkan business rule. Jadi dalam perancangannya itu menggunakan fungsi prosedur karena transaction ini kan sebuah penegakan business rule saat sebuah prosedur digunakan. Dalam transaction ini menggunakan konsep ACID. Atomicity itu berarti semua operasi dalam transaksi itu dianggap satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Konsistensi, setiap transaksi menjaga data tetap konsisten terhadap aturan dan constraint. Isolation, berarti transaksi dijalankan seolah-olah sendirian. Dan durability, setelah transaksi berhasil, perubahan data bersifat permanen walau sistem mati. Langsung saja ke soal query-nya pada nomor 7. Diperintahkan untuk membuat transaksi menarik uang 100.000 dari akun ID 1. Jika setelah penarikan saldo menjadi negatif, maka batalkan transaksi. Saya sudah membuat tabel account-nya itu berisi dua ID atau dua akun. Akun dengan ID pertama itu Bob. Di sini saya taruh saldo 10.000. Lalu yang kedua itu Jar dengan saldo 100.000. Nah, di sini kan kita mau menarik uang 100.000 dari akun ID 1. Jika penarikan saldo menjadi negatif, maka batalkan transaksi. Jadi, yang pertama itu pasti update account dulu. Lalu kita set saldonya itu menjadi saldo dikurangi 100.000 dengan ID 1. Dan jika saldonya lebih dari sama dengan 100.000, maka commit atau disimpan permanen. Dan eh, saldonya pasti berkurang 100.000. Tapi kalau saldonya ketika dikurangi 100.000 itu negatif, maka automat eh, otomatis batal transaksi dibatalkan. Jadi saldonya itu tetap. Nah, kan tadi ID satunya sudah saya setting 10.000. Jadi kalau dikurangi 100.000 kan hasilnya negatif, maka transaksi dibatalkan dan saldo tetap. Jadi tidak berkurang sama sekali. Jadi uangnya masih ada tersimpan. Jadi saya misalkan jika menarik uangnya dari akun ID 2 karena saldonya cukup. Berarti harusnya hasilnya itu nanti saldonya jadi 0 karena saldonya cukup 100.000 itu. Dan ini setelah saya coba berhasil. Jadi saldo milik akun ID 2 atas nama Jar itu menjadi 0 karena sudah melakukan penarikan sebesar 100.000. Lanjut di soal nomor 8, itu membuat transaksi yang menambahkan deposit 500.000 ke akun ID 2, lalu otomatis sistem akan menambahkan bonus 1%. Dan komit hasilnya hanya jika kedua update berhasil. Jadi langsung saja kita setel saldonya 500.000 pada akun ID 2.
Lalu kita set lagi setelah setelah tadi 500.000 ditambahkan, itu ditambah lagi dengan eh, apa tadi namanya? Bonus 1%-nya. Jadi kan berarti 500.000 dikali 1% atau 0,01 pada ID 2. Nah, jika keduanya berhasil, maka tersimpan. Nah, ini pada akun ID 2 itu jadi bertambah kan. Karena kan awalnya saldonya di awal pembuatan tabel count itu saya setel saldonya kan 100.000. Terus ditambah dengan 500.000, ditambah lagi dengan bonus 1%-nya, yaitu 5.000 dari 500.000 dikali ditambah 1% itu. Jadi totalnya jadi 605.000 rupiah. Lalu yang modul selanjutnya, trigger. Pada soal nomor 5, diperintahkan untuk membuat trigger yang menyelesaikan simulasi pada tabel produk. Jika reorder level diupdate menjadi 0, otomatis set menjadi angka default 5. Gunakan trigger before update. Nah, ini kita bikin fungsinya dulu, set default reorder. Lalu mengembalikan trigger. Nah, jika reorder levelnya kita setel 0, maka nanti secara otomatis reorder level yang udah update itu jadi 5. Nah, kita pakai trigger before update. Terus, select product ID from products, di mana produk ID-nya 1. Nih, awalnya kan reorder levelnya 10. Setelah itu kita update products dan set reorder level 0. Harusnya nanti reorder levelnya tuh jadi 5. Berhasil. Next, ke soal selanjutnya itu membuat trigger yang menyelesaikan simulasi pada field diskon di order details. Jika user memasukkan diskon lebih dari 0,5, tampilkan error. Jadi berarti hanya bisa memasukkan diskon di bawah 0,5. Jadi kalau udah lebih dari 0,5, hasilnya error. Membuat function validasi diskon. Nah, jika masukkan lebih dari 0,5, nanti akan muncul error dan ada message diskon tidak boleh lebih dari 0,5. Tapi kalau memasukkannya di bawah 0,5, akan update datanya. Terus ini contohnya, di sini saya memasukkan 0,7. Terdapat error, diskon tidak boleh lebih dari 0,5. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.